Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan dari pelajaran sistem otomatisasi. Dari materi yang saya peroleh, manfaat dari mempelajari sistem otomatisasi ini adalah untuk mengetahui tentang yang namanya IoT atau Internet of Things. Karena di zaman era digital seperti ini, kita tidak akan terlepas dari yang namanya internet. Internet of Things adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Prinsip dari IoT sendiri adalah bagian utama yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek ataupun perangkat. Adapun beberapa manfaat dari Internet of Things. Yang pertama adalah konektivitas. Di era seperti ini kita bisa meninggalkan pengoperasian secara manual. Dengan IoT ini kita bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. Kemudian dengan adanya peningkatan konektivitas, kita mempunyai penurunan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Misalnya asisten suara seperti Apple HomePod atau Amazon Alexa dapat memberi jawaban atas pertanyaan tanpa kamu perlu mengangkat telepon atau menghidupkan komputer. Kemudian perangkat IoT seperti smartphone kini mulai menjadi perangkat yang bisa dimiliki sebagian besar orang. Misalnya smart refrigerator yang bisa memudahkan kita untuk menyusun ulang item dengan hanya satu atau dua tindakan yang menunjukkan persetujuan kamu. Ya, di sini terdapat skema IoT seperti halnya yang dijelaskan pada slide sebelumnya. IoT di sini bisa mengendalikan mesin menggunakan handphone. Dan kita harus memprogram Arduino IDE-nya sehingga mesin ini bisa terkoneksi dengan handphone maupun dengan laptop. Adapun platform dari IoT sendiri yang biasa dipakai oleh mahasiswa ialah Tinger.io, yaitu platform yang mudah dan gratis dan sangat bisa dipakai dengan mudah. Baik, ya, slide ini beberapa manfaat dari IoT. Slide ini tadi sudah dijelaskan dalam awal-awal tadi. Tetapi dalam pembahasan manfaat IoT ini luas, termasuk dalam pendidikan, belajar dan mengajar. IoT ini sangat berguna sekali dan mendukung kegiatan belajar mengajar yang jauh lebih baik lagi. Pembelajaran interaktif. Saat ini proses belajar mengajar tidak hanya terbatas pada pembelajaran dengan kombinasi gambar, tetapi bisa lebih dari itu. Banyak buku teks yang telah digabungkan ke situs berbasis web yang menggabungkan seperti halnya silabus, video, animasi tambahan, penilaian, dan materi lainnya. Untuk keamanannya, IoT ini dalam setiap lembaga pendidikan pasti akan banyak siswa yang kemudian terbagi-bagi lagi dalam sebuah kelas dan kelas. Dengan banyaknya siswa tersebut, tentu akan sangat sulit memantau mereka jika satu persatu. IoT dapat membantu dalam meningkatkan keamanan ini di sekolah dalam belajar mengajar, perguruan tinggi, dan pusat pembelajaran yang lainnya. Dalam aplikasi pendidikan, IoT dapat dianggap sebagai alat yang kreatif, yang kuat, dan mampu mengubah cara kegiatan belajar dan mengajar untuk kedepannya.
sini saya akan menjelaskan Arduino IDE. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat sumber terbuka, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor, altmeter, AVR, dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Di sini saya juga menjelaskan jenis-jenis Arduino. Yang pertama Arduino Uno. Jenis yang ini adalah yang paling banyak digunakan. Yang kedua Arduino Duo. Berbeda dengan saudaranya Arduino Duo tidak menggunakan Atmega. Yang ketiga ada Arduino Mega. Mirip dengan Arduino Uno, sama-sama menggunakan USB Type A to B untuk pemrogramannya. Yang keempat ada Arduino Uno Leonardo, adalah saudaranya kembar dari Arduino Uno. Di sini saya langsung ke software Arduino. Di sini ada tombol centang yaitu sebagai tombol verify. Untuk mengetahui sket-sket yang benar atau salahnya, setelah ada tanda down compiling seperti ini, lalu menuju ke tools. Di tombol tools tersebut ada board. Lalu di board tersebut kita mencari sesuai hardware yang kita miliki. Di situ ada banyak hardware yang tertera. Saya sendiri menggunakan hardware Arduino Wemos D1R1. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan mempraktekkan software Arduino-nya. Di sini terdapat sket. Di sini terdapat tombol centang yaitu verify. Di sini saya coba mempraktekkan verify-nya. Kita menunggu beberapa detik. Setelah tombol hijau tersebut full, lalu terdapat down compiling. Jika down compiling berarti sketnya tertera benar. Kita lalu ke tombol tools. Lalu terdapat menu board. Nah, di sini terdapat Arduino hardware. Saya sendiri memakai Arduino Wemos D1R1. Ya, setelah belajar sedikit tentang Arduino, di sini kita akan belajar tentang Proteus. Di Proteus ini adalah simulator. Apakah program yang kita telah buat di Arduino bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Setelah ini kita akan langsung membuka aplikasinya. Ya, di sini kita sudah masuk di aplikasi Proteus, dan di sebelah kiri dari layar di sini terdapat menu dari komponen untuk membuat program yang akan kita inginkan. Di sini terdapat pin mode, terminal mode, dan lain-lain. Di sini saya akan langsung membuka file yang sudah pernah saya buat untuk latihan. Ini adalah salah satu program yang dulu pernah saya buat untuk latihan, yaitu membuat lampu LED. Bisa dikontrol dari jarak jauh. Di sini kita harus memasukkan hex atau program yang telah kita buat di aplikasi Arduino yang tadi sebelumnya telah kita tunjukkan dengan mengcopy dari Arduino di program file ini. Ya, kita akan langsung copy di sini. Kita open dan oke. Dan setelah kita mengcopy link yang dari Arduino, kita bisa langsung mulai yang berada di pojok kiri bawah. Dan kita akan coba untuk mengontrol lampunya. Nah, di sini lampu LED yang ada di D1 akan menyala. Dan D2 menyala. Sini lampu akan secara otomatis bergantian menyala selang beberapa detik.
Nih, ini adalah salah satu contoh program, dan aplikasi Proteus ini sangat berguna jika kita ingin mengetahui apakah program yang kita sudah buat bisa berjalan atau tidak. Ya, sekian, terima kasih. Baiklah, kali ini kita akan pelajari tentang Tinker.io. Tinker.io ini adalah sebuah platform dari web yang untuk menghubungkan alat kita ke Internet of Things. Caranya kita tinggal mengakses dari website sendiri, kita tidak perlu untuk mendownload aplikasinya karena sudah tersedia dalam bentuk web. Kegunaan dari Tinker.io sendiri itu kita bisa mengakses alat kita melewati internet tanpa harus mensimulasikannya dahulu. Jadi kita hanya perlu jaringan internet untuk memulai atau mensimulasikan alat kita. Meskipun dari jarak jauh pun bisa juga. Jadi Tinker.io ini sangat memudahkan kita untuk mengakses alat kita dari kejauhan. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari apa itu Tinker.io melewati web. Di sini hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat akun. Bagi kalian yang belum membuat akun, bisa membuat akunnya secara gratis. Nah, jadi di sini saya sudah punya akunnya. Di sini terlihat ya nampaknya belum ada apa-apanya. Lalu yang perlu kita lakukan di sini ada dashboard dan juga device. Dashboard ini di sini adalah untuk monitoring LED-nya, monitoringnya lebih cepatnya. Ini bisa kita lihat sini. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana dari untuk memonitoring alat kita dari kejauhan lah. Jadi kalau di sini kita pencet menjadi warna biru. Ini adalah contoh sederhananya saja, contoh awalnya saja saat kita punya alat. Lalu di sini ada device. Oke. Nah, untuk device, untuk mengetahui alat kita sudah nyambung atau tidaknya, jadi bisa kita lihat. Nah, di sini ada statusnya. Statusnya adalah kalau punya saya masih disconnect. Kalau memang sebagai contoh, nah ini jika alat kalian memang sudah nyambung, nanti tulisannya akan connected. Ya contohnya, jadi untuk device sendiri ini untuk alat kita. Nanti kita akan menggabungkan antara device juga monitoring dari jarak jauh. Baiklah, saya di sini akan perkenalkan Wemos D1R1. Apa itu Wemos D1R1? Adalah sebuah Wemos D1R1 ini adalah sebuah perangkat untuk menghubungkan alat Anda dengan IoT atau Internet of Things. Kenapa saya memilih dan menggunakan Wemos D1R1? Ya, alasannya cukup sederhana, adalah mudah dan murah. Kenapa mudah? Karena cara penginstalan, jika Anda sudah mengerti dasarnya kan pasti akan mudah untuk menginstalnya juga. Dan kenapa murah? Karena harganya ya sekitar antara 30.000 sampai 70.000-an. Jadi untuk Anda yang ingin berkreasi dan menggunakan IoT, saya bisa menyarankan menggunakan Wemos D1R1. Baiklah, yang bisa kita lihat di sini contoh bentuk perangkat dari Wemos D1R1 yang meskipun kelihatannya banyak sekali komponen-komponennya di sini, ya nanti bisa saya jelaskan secara sedikit-sedikit meskipun tidak semuanya. Nah, di sini ada reset button. Reset button ini adalah untuk start dan reset sebenarnya. Jadi kalian untuk mulai bisa menekan tombol ini. Nah, nanti ada USB micro B port to computer. Di sini adalah untuk menghubungkan antara komputer dan Arduino melalui kabel USB tipe B. Nah, di sini ada DC power jack. Ini adalah power untuk mengaktifkan Arduino Wemos D1R1 ini. Lalu di sini ada banyak input
untuk alat-alat kit yang sudah kita buat sendiri. Di sini ada WiFi. WiFi ini adalah sebuah secara garis besarnya untuk sinyalnya lah gitu. Jadi untuk sinyalnya kita bisa menghubungkan alat dengan internet ya, otaknya dari sini. Sekian, terima kasih. Wipe it down.